Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang menggunakan tab menu Microsoft Excel pada bagian pembuatan tabel, memberi border, dan menggabung sel. Kita langsung saja prakteknya ya. Untuk membuat tabel, kita contohkan seperti ini. Kita taruh kursor di sel pertama, di sel A1. Kita ketik daftar nama siswa. Ini contoh ya. Nomor di sel A3 kita ketik nomor atau 0 saja ya, boleh. Kemudian nama siswa di sel B3-nya kita pindah lagi, di sebelahnya keterangan atau cat saja ya. Nah, seperti ini. Untuk nama siswa ini karena masih tertutup, tulisannya belum lengkap ke ujung, kita bisa geser tepi kolomnya, kita geser seperti ini. Nah, ini dia. Atau kita bisa klik 2 kali untuk mempaskannya. Nah, ini dia. Atau mungkin namanya kalau terlalu panjang nanti kita bisa geser seperti ini. Nah, ya. Kemudian nomor ini terlalu lebar ya. Ini bisa kita klik 2 kali atau kita geser seperti ini. Nah, ini dia. Kita coba dulu ya, nomor 1. Budi misalnya. Nomor 2-nya Santi. Nomor 3-nya Deli. Nomor 4-nya Pipi misalnya. Nomor 5 Siti. Nah, ini dia. Setelah selesai kita buat tabel seperti ini, kita susun. Bagaimana susunan yang baik dari pembuatan tabel. Jadi karena ini posisinya masih di tepi angkanya, bisa kita atur ke tengah. Kita blok dulu ya, seperti ini kita blok. Cara membloknya kita klik ini, tahan ke bawah. Nah, ini dia. Kemudian baru kita ambil center yang ada di group alignment. Nah, ini dia ya. Kemudian untuk judul ini, supaya dia posisinya di tengah-tengah, kita blok saja dari awal. Sampai ke sini. Kemudian kita klik center yang ada di group alignment ini. Untuk menebalkannya, kita klik saja B ini ya. Ingat, kita blok dulu ya, seperti ini. Tandanya seperti ini dulu, baru kita blok. B ya. Nah, ini dia. Nah, untuk membuat bordernya harus kita blok semuanya yang terisi seperti ini. Kemudian kita ambil grup font, kita pilih di sini ada bottom border ya. Kita klik panah yang di sebelah kanannya. Di sini ada beberapa bagian, ada bottom border. Bottom border ini khusus di bagian bawah saja. Nah, ini dia. Jadi dia cuma ada di bagian bawah seperti ini. Tapi kalau kita maunya top border, berarti dia cuma di atas saja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita mau di bagian kiri, left border. Ini nanti ya, dia akan tampil di percetakannya, tampil di bagian kiri nanti. Kemudian kalau kita mau di tengah, kita pilih right border. Atau di sebelah kanan ya, right border seperti ini. No border ini maksudnya tidak ada garis tepi. Tapi kalau kita klik all border, berarti kita pilih semuanya. Jadi semua yang di kita blok ini akan ada garis tepinya. Seperti ini nanti ya. Nah, ini dia. Pilihan yang lain dari border, kita lihat ya. Ada outside border, berarti dia di luar saja. Garis tepinya seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita pilih tick box border, berarti dia akan menebalkan garis tepinya.
seperti ini. Nah, tebal ya, tebal dari yang tadi. Kemudian kalau kita pilih button double border, dia akan membuat border di bagian bawah dengan double border, berarti 2 kali garis tepinya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kita pilih thick bottom border, berarti ini penebalan ya. Nah, ini lebih tebal dari yang biasanya, tapi posisinya di bawah. Kalau kita pilih top and bottom border, dia berarti dia ada bordernya atau garis tepinya di atas dan di bawah saja. Nah, ini dia, di atas dan di bawah. Kemudian kalau kita pilih top and thick bottom border, berarti dia di atas di garis tepi, di bawahnya juga di garis tepi, teman di bagian bawah ini ada penebalan seperti ini. Nah dia, ini tipis, ini tebal. Kalau kita pilih top and double bottom border, berarti di atasnya ada garis tepi, kemudian di double bottom border di bagian bawahnya ada double garisnya. Seperti ini ya. Nah, itu dia. Kemudian kalau kita mau mendraw border, ini lagi ceritanya ya. Kalau kita mau draw border, kita blok dulu, kita pilih draw border. Nah, kalau mau draw border, kita sesuai kehendak kita. Apa yang kita inginkan untuk dikasih border. Misalnya ini saja. Nah, kita bisa klik-klik ya. Nah, ini kita kehendaki ini saja misalnya. Jadi kita klik per selnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, atau kita tarik, tahan, sort ke bawah seperti ini. Nggak perlu diklik lagi. Jadi kalau klik lama juga ya. Nah, kalau kita mau cepat, kita klik ini pertama ini, tahan sampai ke bawah seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini yang akan kita buat tabelnya sesuai dengan kehendak kita sendiri. Nah, lain lagi kalau kita pilih misalnya, ini kita klik 2 kali dulu ya. Nah, seperti ini. Kita blok lagi. Lain lagi kalau kita pilih misalnya ada draw border grid. Kalau kita mau klik draw border grid, dia akan menampilkan gridnya. Gridnya seperti ini. Nah, dia langsung akan membentuk tabel grid-gridnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini dia. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, ini dia. Jadi grid ini fungsinya adalah membuat grid-grid di antara tabel. Maksudnya memberikan bentuk secara keseluruhan. Sesuai dengan kehendak kita. Jadi kalau tadi draw border kita pilihnya satu-satu membentuk garis. Sedangkan draw grid border ini kita pilihnya dalam bentuk kanan kiri atas bawah sudah terbentuk dalam pembentukan garis tepinya sesuai dengan grid yang kita inginkan. Erase border berarti kita mau menghapus border seperti ini ya. Kalau kita menghapus seperti ini saja. Nah, kita klik tahan, sort ke bawah. Kita klik tahan, sort ke bawah. Berarti ini tidak kita gunakan. Atau ini juga kalau kita mau hapus. Nah, klik saja. Oke. Klik ya, tahan. Ini klik tahan. Diklik tahan. Nah, hilang. Seperti ini modelnya nanti. Ya. Untuk menghilangkan tanda seperti ini, kita klik 2 kali. Nah, ini dia. Kita sorot lagi ya. Kita ambil bagian bawah lagi. Kemudian kita ambil line color. Line color fungsinya adalah untuk memberi garis warna atau warna garis. Contoh kita mau kasih warnanya hijau seperti ini. Nah, kita bisa nambahkan. Kita tarik ya. Tahan sini, tarik ke bawah. Ini kurang jelas ya, nanti akan kita sorot lagi ya, seperti ini nanti. Nah, ini dia nanti akan nampak. Atau kita mau warnanya lebih berbeda seperti ini misalnya ya. Nah, tadi. Klik 2 kali dulu ya. Kita lihat lagi ini. Ini. Nah, kita kasih line color.
Misalnya kita mau ngasih warna merah seperti ini. Nih ya. Kita klik tahan ya, klik tahan seperti ini. Kemudian klik tahan seperti ini. Klik tahan lagi seperti ini. Nah, dia. Ini pembentukan pemberian warna dari border. Kita klik 2 kali untuk menghilangkannya ya, seperti ini. Nah, kita ulang lagi ya caranya tadi. Kalau kita pilih yang lain, misalnya line style. Nah, line style ini model dari garis atau garis tepinya ya. Untuk memberikan stylenya atau model atau gayanya, bisa kita klik di sini bagian ini. Bisa kita pilih salah satu. Misalnya kita mau garis putus-putus seperti ini. Nah, kita klik saja. Kita klik ya, klik tahan seperti ini. Nah, dia akan terbentuk secara otomatis. Seperti ini nanti. Atau kita maunya kita klik dulu ya. Jadi 2 kali klik ya. Nah, kita ambil line style-nya seperti ini misalnya. Kita klik saja. Klik bagian di sini, tahan, sorot ke bawah. Nah, dia akan terbentuk secara otomatis. Oke ya. Sampai di sini jelas ya. Oke, kita klik 2 kali seperti ini. Untuk menghilangkannya, kita sorot lagi. Kita ambil, kemudian di sini ada no border. Selanjutnya di bagian bawah ada more border. More border ini sesuai dengan kehendak kita untuk memberikan border. Misalnya di sini kita mau memberikan border di sini saja dan di sini saja. Ini sesuai dengan kehendak kita ya, jelas posisinya. Atau pilihan lain misalnya, kita pilih non berarti dia tidak pakai border. Kalau outline berarti dia tepi-tepi saja. Sini ya, coba kita lihat. Nah, ini dia. Atau kalau kita pilih inside, berarti dia di tengah saja. Kita klik ya. Nah, ini dia nanti. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Berarti di tepi-tepi tidak akan ada garis tepi lagi. Kemudian, untuk stylenya kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Warnanya juga bisa kita pilih. Nah, ini untuk more border, maksudnya pilihan lebih banyak lagi ya. Kita mau kehendaknya seperti apa untuk pembuatan bordernya misalnya. Sampai di sini jelas ya? Oke. Sekarang cara untuk menggabungkan sel. Nah, coba kita lihat judul ini. Judul ini posisinya masih di tepi dan dia menghendaki setidak-tidaknya sampai 3 sel untuk berada di posisi tengah. Jadi kita sorot ya dari sini, klik tahan sampai ke C. Kemudian kita pilih Merge and Center. Merge and Center berarti posisinya nanti, merge ini artinya menggabungkan, center berarti dia posisinya di tengah. Kita klik ya. Nah, seperti ini nanti. Berarti selnya sudah jadi satu. Oke. Ini kita jadikan sel lagi, kolom, pembuatan border. Kita klik saja ini. All border ya, all border, supaya dia jadi semuanya terbentuk. Ini stylenya kita rubah dulu ya. Kita rubah seperti biasa. Kemudian kita pilih all border. Nah, warnanya juga kita rubah dulu ya. Nah, ini dia. Rubah warnanya ya. Oke. Jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang pembuatan tabel, memberi border, dan menggabungkan sel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.